yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan ponsel atau aktifkan mode hening maupun getar agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan di gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Kantong persembahan akan dijalankan setelah penyampaian firman Tuhan. Jemaat pun dapat memberikan persembahan melalui metode transfer ke rekening milik gereja berikut ini atau dengan scan barcode kris berikut ini. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Mana orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita bersyukur kita boleh ada di hari ini, di minggu yang keempat di bulan Juni, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita persembahkan yang terbaik dari hidup kita hanya kepada Dia. Mari dengan kasih saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Bolehkah kita sapa orang yang ada di dekat kita, katakan selamat melayani Tuhan. Selamat kita menyembah Tuhan di hari ini. Karena Dia Tuhan dan Raja kita. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang perkasa Tuhan. Engkau Tuhan kami yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Oleh karena anugerah-Mu yang besar kami umat-Mu boleh ada di minggu yang keempat di bulan Juni. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami ingin mempersembahkan pujian kami yang terbaik. Kami ingin mempersembahkan penyembahan kami yang terbaik. Hanya kepada Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang melawat kami semua yang hadir di malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami yang hadir Tuhan. Kami yang sakit kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami yang lemah kami mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Dan saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saudara duduk malam hari ini. Mari kita angkat setiap penyembahan, setiap syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini. Hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang kami rindukan malam hari ini Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk
ku katakan, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku
kasih Yesus. Kau selalu. Terima kasih Tuhan. Hatiku menemani hidupku. Kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu. Terima kasih Tuhan. Hatiku menemani hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari katakan, bawaku erat. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat. Bawaku erat di hadirat-Mu.
Selamanya hanya Kau yang terindah dalam hidup kami, Yesus. Tidak ada yang lain dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau saja, Yesus. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami angkat hidup kami ke tahta-Mu, Yesus. Suaramu, mari sembah Tuhan yang hidup. Yes. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Sebab hanya nama-Mu yang Kau layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Yes. Bergeraklah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Yes. Biarlah urapan-Mu turun di atas kami Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang hidup. Kami mau menyembah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Malam hari ini Tuhan, kami deklarasikan penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan sembah Allah-Mu, sembah Tuhan-Mu yang hidup. Yes. Tercurah Tuhan, tercurah Tuhan di tempat ini Bapa. Yes. Kami sembah.
Jesus. Be glorified, be glorified. Yesus Tuhan. Be glorified. We lift you high, we lift you high, Jesus. Jesus. We lift you high and glorify, name above all names. Lift you high and we lift you high, Jesus. Jesus. We lift you high and glorify, name above all names. Hey, yes. Oh, we lift you high. We lift you high and glorify, name above all names. We lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all names. Oh, we lift you high. Come on, church. We lift you high and glorify, name above all names. Lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all names. Once again, lift you high. Lift you high and glorify, name above all names. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jesus. Lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, name above all names. Jesus. Mari berikan sorak-sorak. Yes. Bagi Tuhanmu yang dahsyat. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kita katakan. Amin. Siap puji Tuhan? Tuh samping kiri kanan katakan. Percaya lawatan Tuhan terjadi. Yes. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan yang besar, ada lawatan besar.
Tuhan yang dahsyat. Katakan, kami siap. Nyatakanlah Tuhan. Kami siap Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Yes, here we go. Mari sama-sama sorakan. Dahsyat kuasa-Mu, dahsyat Engkau Tuhan. Kau yang terhebat, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, sorakan. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat kuasa-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, terkalahkan. Boleh berikan sorak-sorak sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Kami percaya Roh-Mu turun bagi kami tempat ini Tuhan. Yes, 2, 1, 2, go. Katakan jiwa bebas terlepas. Yes, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Yesus pemenang. Yes, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kami serukan tinggi nama-Mu Tuhan. Yes, serukan ajaib namanya. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap dan mengalir kuasa-Mu. Nyalakan api. Yes. Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes. Kami percaya mujizat terjadi Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Yes, serukan ajaib namanya. Oh, Roh Kudus membakar. Biarlah api Roh Kudus membakar setiap kita. Yes, naikkan pujian mujizat terjadi. Siap mengalir kuasa-Mu. Yes, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bolehkah saudara tepuk tangan di atas kepala? Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, amin. Katakan amin. Yes, mari sama-sama katakan. Yes. Oh, 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 oh. Yes, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, 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 oh.
membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap jemaat Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu, nyalakan api, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes. Hanya Kau yang kami rindukan malam ini Tuhan. Yes. Katakan, kami rindukan kuasa lewat-Mu. Yes. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, ku akan berkuasa. Pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Pujian belenggu dipermata, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Jemaat Tuhan, persilakan diri. Makasih Tuhan. Makasih untuk kasih setia-Mu Yesus. Makasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Makasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu
terima kasih kami datang beribadah, bahwa syukur, pujian, hormat kami, Kau layak untuk terima penyembahan kami. Biar sore hari ini Bapa, setiap kami yang beribadah di sini mengalami kasih-Mu yang tanpa batas. Kau ada di sini Tuhan, Kau selalu mendengar kami, Kau selalu menjawab kami. Kau tidak pernah menolak waktu kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kasih yang tanpa batas yang Kau curahkan bagi kami. Kami perlu Tuhan, kami mau masuk di minggu yang baru Tuhan, bicara buat kami. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kami dan memberikan kami kemenangan. Bicara buat setiap kami atas kebenaran firman-Mu Bapa. Hambanya alat dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang Kau firmankan, Kaulah yang akan bekerja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum duduk tepuk tangan. Terima kasih untuk tim praise worship dari Bethany Skytron Tuminting. Ya, silakan ya. Kita sudah diberkati memuji menyembah Tuhan dan kita semua mengalami bahwa Tuhan itu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Sama dengan manusia yang lain, kita punya pergumulan, tantangan dalam hidup ini sama semua manusia. Tapi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita diubahkan menjadi manusia-manusia ilahi kepunyaan Allah. Kita tidak pernah lagi ditinggalkan, kita tidak pernah sendirian. Hari ini saya ingin men-share kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan. Kesembuhan bisa untuk jiwa kita dan juga untuk tubuh kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, siapapun pasti kita pernah akan mengalami tantangan, kelemahan atau beban berat dalam pikiran kita ataukah di tubuh kita yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita dan bagaimana kita menghidupi apa yang Bapa sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Ingat waktu wanita Serofenisia yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang tolong anaknya yang sakit sangat menderita karena sakit ayan. Tuhan Yesus bilang roti itu disediakan bagi anak-anak. Tidak patut mengambil roti dari meja yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kita tahu itu kisahnya, tapi saya mau kita fokus bahwa kita anak-anak. Kita anak dalam Tuhan Yesus dan Tuhan menyediakan roti itu bagi kita. Roti kesembuhan, roti yang mengenyangkan, menguatkan dan membuat kita bisa berjalan dalam perjalanan kehidupan ini. Rano soundnya mungkin jangan terlalu kuat ya karena gaung di sini biasa aja. Nanti saya berteriak. Oke, kita lihat firman Tuhan bahwa waktu kita mengalami kelemahan tubuh, apakah Tuhan janji bahwa Dia pasti menyembuhkan semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang ada bilang bahwa katanya sudah gereja di gereja pertobatan, di gereja Bethany, kenapa bisa sakit? Kenapa bisa operasi? Mari kita lihat apa yang Tuhan bicara, yang menjadi pegangan kita firman Tuhan bukan perkataan orang. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan mau menyembuhkan kita? Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat yang ke-43 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Demikian jugalah tubuh jasmani kita yang akan mati, tubuh jasmani kita, dan membusuk ini berbeda dengan tubuh yang akan kita miliki apabila kita dihidupkan kembali, sebab tubuh itu tidak akan mati. Tubuh yang kita miliki sekarang sangat memalukan kita sebab dapat menjadi sakit dan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kemuliaan. Ya, tubuh kita yang sekarang ini lemah dan akan mati. Tetapi pada waktu kita hidup kembali, maka tubuh kita akan penuh dengan kekuatan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada karya salib Tuhan Yesus yang dibaharui, yang mengalami lahir baru, diciptakan kembali adalah roh kita.
manusia kita yang sesungguhnya itu dibaharui. Kita lahir baru, kita dimeteraikan, diampuni, disucikan, dibenarkan, kita jadi milik Tuhan. Kita pindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, Yesus Raja. Dan roh itu masih berdiam dalam tubuh ini dan memiliki jiwa. Jiwa itu ada 3 unsur: pikiran, perasaan, emosional, dan kehendak. Jadi lihat bahwa 1/3 bagian dari kita ini sudah menjadi milik ilahi. Roh Kudus memeteraikan roh manusia kita dan roh itu akan pulang di kekekalan. Nah, jadi lihat bahwa tubuh kita ini hanya sementara waktu kita hidup dalam dunia ini. Di bagian 2 Korintus pasal 5, Rasul Paulus mengatakan bahwa kemah yang kita diami di bumi ini satu waktu akan dibongkar. Kemah akan dibongkar dan Tuhan sudah menyediakan satu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia tapi dibuat oleh tangan Allah. Kita semua akan memiliki tubuh kemuliaan. Jadi waktu kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita mati, roh kita akan kembali kepada kekekalan, masuk di kekekalan, hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan. Dan tubuh kita waktu dikuburkan dari debu kembali ke tanah, kembali ke debu. Tapi kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Kalau kita sudah mati dan Tuhan Yesus datang kedua kali, sangkakala berbunyi, lebih dulu orang yang meninggal dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak lagi rasa sakit, tidak lagi mengalami kelemahan, tidak ada lagi penderitaan, itu akan menyambut Tuhan di angkasa. Dan kita yang masih tinggal dikatakan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata akan diubahkan dan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu mati itu bersama-sama menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Kita harus punya iman atas janji Tuhan itu. Jadi kalau kita sementara di bumi ini dengan tubuh ini yang dikatakan cuma tenda, kita cuma berkemah. Nah, kemah itu beda dengan rumah yang punya pondasi kuat, punya bangunan tiang-tiang yang kokoh. Kalau kemah itu sementara dan gampang rusak. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, secara rohani kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita imani kita milik Tuhan, kita dikasih, kita dicintai, kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi tanggung jawab kita adalah harus menjaga tubuh kita ini supaya tubuh kita sehat dan bisa dipakai selama Tuhan mau punya tujuan dengan hidup kita di dunia ini. Maka kita bisa mencapai, menggenapkan semua yang menjadi tujuan ilahi. Kita selalu nyanyi bahwa umur panjang di tangan kanan Tuhan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri, kita mau memiliki semuanya. Tapi lihat, waktu kita sendiri tidak menjaga tubuh kita ini, maka kita sendiri yang akan memperpendek usia kita di bumi ini. Memang hidup dalam tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, tapi tubuh kita ini terbatas. Tubuh kita ini dari debu. Kita yang mesti memeliharanya, Bapak Ibu dengar, untuk kita hidup sehat, bisa dipakai terus Tuhan, maka kita harus menjaga makan yang baik, minum air yang sehat dan cukup setiap hari, dan istirahat, tidur yang cukup. Kalau kita tidur di jauh malam, sudah lewat waktu istirahat, maka sudah lewat waktu organ-organ tubuh kita itu perlu untuk beristirahat dan memproduksi hormon-hormon yang baik. Jadi lihat, istirahat kita harus cukup, tidur jangan jauh malam. Sekalian karena firman Tuhan berhubung dengan medis, paling bagus itu tidur malam itu di atas jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Kalau asik main handphone terus, main game terus sampai jam 11, jam 12, jam 1 kebiasaan tidur, itu berarti kita merugikan kesehatan kita sendiri. Jadi lihat bahwa kemah ini sementara dipakai di bumi ini, kita yang bertanggung jawab dengan kesehatan tubuh kita. Karena satu waktu kita mengalami kelemahan, sakit, jangan terus kecewa atau sedih, tawar hati, karena memang kita masih di dunia, tubuh kita masih fana, masih bisa mengalami gangguan kesehatan. Tapi kita percaya akan ada tubuh kemuliaan. Dan bagaimana kita hidup dalam janji-janji firman Tuhan sementara kita menjalani hidup di dunia ini. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua,
telah disediakan kesembuhan itu bagi kita. Kesembuhan secara jasmani dan kesembuhan secara rohani. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya akan baca dari terjemahan firman Allah yang hidup karena ayat-ayat ini sudah biasa. Kita lihat dari terjemahan yang lain dan Bapak Ibu lihat bahwa kitab Yesaya ini sudah ditulis sebagai nubuatan tuh 700 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi sudah diproklamirkan bahwa akan ada satu juru selamat yang menanggung, membayar akibat dari dosa itu. Semua penderitaan, semua kesakitan, dia akan tanggung dosa-dosa di atas kayu salib supaya kita yang percaya mengalami disembuhkan, dipulihkan dan diselamatkan. Jadi keselamatan dengan kesembuhan satu paket. Jangan kalau kita sakit kita salah berdoa, kita bilang Tuhan kalau memang kehendak-Mu saya untuk sakit, ya biarlah berikan saya kekuatan. Itu salah, karena Tuhan itu tidak pernah memberikan penyakit. Tuhan itu baik, Bapa yang baik, dia tidak memberikan. Tapi penyakit itu banyak sumbernya, bisa dari kesalahan kita sendiri, makan yang salah, minum yang kurang, istirahat yang kurang. Maka kita sendiri yang membuka peluang untuk musuh bekerja. Dan saya ingin membagikan malam hari ini supaya kita melihat bagaimana hubungan antara jiwa dan tubuh kita. Sehingga melemahkan tubuh kita, merugikan kesehatan kita dengan semua yang kita alami. Supaya kita bisa paham. Kita baca Yesaya 53. Tetapi betapa sedikitnya orang yang percaya. Siapa yang mau mendengar, kepada siapa Tuhan menyatakan kuasanya? Dalam pandangan Tuhan, ia seperti tunas yang hijau dan lembut, yang tumbuh dari akar di dalam tanah yang kering dan gersang. Tetapi dalam pandangan kita, ia tidak menarik. Ia tidak menarik sama sekali, tidak ada keindahan yang membuat kita ingin melihat dia dan merindukan dia. Kita memandang hina kepadanya dan menolak dia. Orang yang diliputi kesengsaraan dan mengalami kesakitan serta penderitaan yang paling pahit. Semua orang membuang muka terhadapnya dan menghina dia, ia tidak masuk hitungan. Jadi kita lihat, karena manusia berdosa, maka cara pandangnya berbeda dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan, Tuhan Yesus itu diberikan bagi dunia yang terhilang ini. Orang-orang berdosa seperti tunas yang lembut, yang tumbuh di tanah yang gersang dan kering. Itu dalam pandangan Tuhan, dia memberikan yang terindah, yang terbaik. Tapi manusia menolak. Manusia lebih mudah untuk mempercaya yang dia bisa lihat dengan panca inderanya. Manusia mau bergantung kepada sesuatu yang dia rasa lebih pasti, kepada kekayaan, kepada materi, kepada kepintarannya, pengalamannya, kata orang yang bisa dia lihat dengan pasti, dengan langsung, dengan cepat. Manusia lihat itu lebih pasti daripada bergantung kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di sini dikatakan bahwa kepada siapa Tuhan mau menyatakan kuasanya. Dalam pandangan Tuhan dia itu seperti tunas yang hijau, yang lembut, yang tumbuh di tanah yang gersang dan kering. Tapi pandangan manusia dia tidak menarik. Dia seseorang yang tidak menarik. Kita memandang hina kepadanya dan menolak dia. Tanpa sadar kita lebih gampang menolak Tuhan. Kita lebih memilih jalan dengan cara-cara kita sendiri. Ayat 4 dan 5 saya lanjutkan. Namun sebenarnya, kita baca sama-sama ayat 4 dan 5, 3, 2, 1. Namun sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dideritanya. Kita mengira bahwa dia dikutuk Allah dan dihukum karena dosa-dosanya. Padahal ia ditikam karena segala dosa kita, ia diremukan karena segala kejahatan kita dan menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa waktu Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia yang berdosa, dia bukan langsung dibunuh, disalibkan dan selesai. Tapi kita lihat bahwa akibat dosa itu adalah maut, membawa penderitaan, kesakitan. Sehingga kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu ditangkap, lalu diadili,
di pengadilan dunia kerajaan Romawi pada waktu itu dia dipermalukan, dia dihina, ditampar, diludahi, dilucuti jubahnya, digantikan dihina. Dia dicambuk sampai belakangnya hancur. Karena cambukannya itu pakai ujung yang tajam, di ujungnya itu kita semua sudah bisa membayangkan. Dan dikatakan bahwa itulah penderitaan kita, itulah kehinaan kita yang dia tanggung. Itulah dosa akibat dosa yang dia tanggung bagi kita. Itulah semua penderitaan kita sudah ditanggungnya. Sehingga kita kalau memaknai karya salib Tuhan Yesus, kita tidak main-main lagi dengan dosa. Kita tidak lagi menghina dia, kita tidak lagi merugikan dia, dan kita mau memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada dia. Tanpa kita menerima karya salib Tuhan Yesus, kita semua akan hidup dalam kepentingan diri kita sendiri. Kita pikir yang baik buat kita. Tadi saya waktu balik belakang karena dibilang jabat kiri kanan, kenapa orang paling tidak suka duduk di kursi depan? Maaf, yang terlambat apa semua suka duduk di belakang. Padahal saya ingat satu ayat Tuhan bilang begini, kota Tuhan itu tidak akan tersembunyi, akan kelihatan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah memiliki terang Tuhan, kita tidak akan lagi bersembunyi. Kita akan tampil untuk orang lihat siapa Tuhan di dalam kita. Kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak memaknai karya pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau gampang tersinggung satu dengan yang lain, gampang sakit hati, marah satu dengan yang lain, kita lihat bahwa Tuhan sudah tanggung semuanya itu. Tuhanku saja dipermalukan, dihina, ditinggalkan. Kalau kita mengalami itu, kita tidak sendiri. Tuhan sudah melewatinya dan dia adil. Dia bilang pembalasan itu miliknya. Bukan kita yang akan menuntut pembalasan, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah supaya tidak merugikan kita. Kita tahu bahwa ada Tuhan. Tadi kita nyanyi bahwa kita menemukan damai itu dalam Tuhan, dalam hadiratnya. Kita menemukan kedamaian, kasih, ketenangan dalam hadiratnya. Karena Tuhan tahu bahwa kita perlu itu. Kita perlu damai, kita perlu ketenangan, kita perlu kekuatan. Karena di dunia ini kita bisa mengalami banyak goncangan. Kata-kata orang, tekanan masalah, semua yang datang menjadi beban dalam jiwa kita. Dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Kita tidak bisa mengatur yang di luar kita. Kita tidak bisa atur kata-kata orang, sikap orang, kita tidak bisa atur. Tapi kita bisa atur, kita bisa jaga supaya Yesus tetap Raja Damai dalam hidup kita. Kita tetap bisa hidup kita untuk menyembah Dia. Karena kalau kita lagi amarah, kecewa, sedih, atau takut, maka itu semua menjadi penjara yang membuat kita tidak bisa datang mendekat kepada Tuhan. Dia sudah berikan semua yang terbaik buat kita. Dia layak untuk menerima yang terbaik dari hidup kita. Kita tidak disuruh untuk mengorbankan nyawa untuk mengikut Tuhan. Dia Tuhan yang mati untuk kita. Tapi untuk kita berikan hidup kita buat Dia, kita mau berdiri hidup buat Dia. Bapak Ibu, bukan saya suka duduk di depan, tapi karena untuk Tuhan. Maka harus ada yang berdiri, harus ada yang memberikan contoh dan teladan, harus ada yang membimbing, memimpin, dan itu pilihan dari Tuhan. Jadi mari, Tuhan sudah pilih kita semua. Jangan pikir seperti firman Tuhan bilang bahwa kalau ke pesta duduk di belakang nih, nanti orang panggil duduk ke depan. Ya, enggak ada lagi yang mau panggil-panggil duduk ke depan. Mari Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan yang baik buat kita, datang ibadah, kita penuhi kursi-kursi di depan, kita mau tunjukkan bahwa kita serius memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu datang problem dan masalah dalam hidup, tidak ada seorang pun yang bisa berikan kita damai. Orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita sekalipun, tidak bisa menenangkan yang di dalam kita kecuali Tuhan Yesus. Jadi dari Yesaya 53 ini
Dia sudah menubuatkan bahwa dia menanggung semuanya. Satu paket penderitaan kita, kesengsaraan kita, penyakit kita, dia sudah tanggung. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Artinya sudah disediakan kesembuhan. Kita bisa sembuh. Kita jangan tinggal dalam luka-luka masa lalu, jangan tinggal dalam semua sakit hati. Datang kepada Tuhan dan dia menyembuhkan kita. Bukan dengan cara kita membalas, bukan cara itu untuk membuat kita sembuh. Sembuh waktu kita datang dan lihat, Yesus sudah mati untuk saya. Dia sudah tanggung penderitaan saya di kayu salib, saya tidak sendirian. Sehingga datang diagnosa apapun, kita sakit, kita seperti apapun, maka Tuhan ada dengan kita. Bapak Ibu, saya berikan kesaksian bahwa bukan tiba-tiba saya khotbah ini. Dari minggu ini saya sudah bersiap untuk mau khotbah di minggu ini. Lalu Tuhan taruh nanti mau khotbah tentang kesembuhan. Kira-kira 4 hari yang lalu saya bangun subuh dan saya mulai menyembah Tuhan, menyembah dan berdoa. Saya minta Tuhan berikan firman, berikan saya pengertian, pemahaman apa yang perlu, karena memang luas sekali kalau bahas tentang kesembuhan. Lalu sudah habis saya berdoa, suami saya itu karena pulang dari luar kota itu jauh malam, kira-kira jam 11 lewat, sudah sempat bercerita. Dia dengar saya sudah habis berdoa, dia bilang, "Ma, dari tadi malam saya kencing ada darah." Dan waktu saya lihat karena dia tampung, dan itu hitam seperti kopi dan cuman sedikit. Jadi dalam hati saya sebagai dokter saya langsung berpikir, wah pasti ini kalau tidak di ginjal, ini di prostat sudah kena. Dan karena trauma pernah papa saya itu meninggal dengan kencing darah karena kanker prostat, pasti pikiran sudah ke sana dan sudah berpikir, aduh masalah apa lagi ini, nanti mau opname di mana, nanti kalau berobat lanjut bagaimana, sudah pikir dana dari mana, pikir sudah seperti itu. Tapi lihat bahwa semua itu terjadi buat kita. Waktu datang satu goncangan, satu masalah, pasti kita bisa goyah, kita bisa ada dalam kelemahan-kelemahan. Tapi dengan Tuhan Yesus kita tidak ditentukan untuk tinggal di situ. Waktu saya bertindak dan saya panggil laboratorium untuk periksa, selalu ayat firman itu digenapi bagi kita bahwa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang secara manusia tidak baik, tapi bagi Tuhan itu dibalik itu semua dia akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Waktu periksa laboratorium harus menunggu jam 1 baru selesai. Hasil itu saya berdoa terus. Suami sih dia tenang-tenang saja, dia tidak mengerti bagaimana ginjal rusak, bagaimana prostat, dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Suami saya itu paling santai, saya tidak mengerti apakah imannya memang lebih tinggi dari saya 100 derajat ya. Dia senang-senang saja, tapi saya berdoa terus. Dan waktu datang hasil lab saya konsul dengan satu dokter spesialis anak rohani dekat, jadi bisa langsung ini, dan dia bilang, "Mam, kemungkinan infeksi, coba kasih dulu 1 macam obat saja, antibiotik, dan kita lihat 3 hari kalau tidak ada perubahan kita konsul lanjut." Dan dari hasil urinnya dia lihat bahwa tekanan darah yang tidak terkontrol beberapa waktu itu ada gangguan dan harus diganti obat darah tingginya. Seperti itu. Jadi saya bicara dengan dokter BPJS saya, dokter keluarga, bahwa ini obat harus diganti. Dia bilang, "Aduh ibu, kasih masuk jadi ODSK supaya kita periksa lanjut dan tindakan lebih lanjut." Karena dia lihat laboratorium suami. Seperti itu keadaannya. Tapi saya bilang, hati saya tenang bahwa coba kita kasih obat dulu infeksi, mau lihat. Hari kedua masih hitam yang sama. Tapi tetap Tuhan ada. Hari ketiga pagi-pagi dia bangun, sesudah ganti dan dia tampung urinnya. Karena saya bilang harus tampung untuk lihat jumlahnya. Tampung dan dia bilang hari ketiga, "Ma, sujernih pas sekali, bersih seperti semula, tidak ada darah sedikit pun." Tuhan ada bagi kita. Tapi lewat itu kita harus mengganti obat darah tingginya karena ternyata ada gangguan kalau ada obat yang tidak cocok dia minum selama ini. Jadi mari lihat bahwa kita bisa alami diagnosa, kelemahan, sakit, tapi kita punya Tuhan, kita tidak sendirian. Apapun yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Jangan tinggal di dalam segala ketakutan, kecemasan yang membuat kita lemah, tidak berdaya. Ada Tuhan Yesus. Ada Bapa yang baik. Dia berkuasa buat semua sama.
Dia ada untuk menolong kita. Apapun problem dalam hidup ini, datang buat Tuhan. Karena dia menderita untuk kita. Dia sengsara, dia dicambuk semua itu karena kesalahan kita. Jadi jangan lagi hidup dalam dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, yang menghancurkan kita. Karena setiap dosa iblis itu dia buat supaya kita tidak memahami, tidak mengenal Tuhan, hanya sepintas lalu lihat bahwa Tuhan baik, dia pasti mengampuni. Lalu cara hidup kita dengan cara hidup dunia, kita buat dosa seenaknya, kita lakukan semua ketidakjujuran, kita lakukan semua itu, lalu kita berpikir bahwa kita bisa menerima semua yang Tuhan janjikan. Waktu kita sakit kita klaim bahwa Tuhan sembuhkan kita. Tapi kita tidak hidup dalam apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Lihat bahwa dia sudah kerjakan semuanya itu di alam supranatural, alam rohani. Kalau kita hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah sehingga Yesus jadi raja, maka otomatis itu bagian kita. Tapi kalau keseharian kita hidup membelakangi Tuhan, kita tinggalkan semua yang Tuhan mau dan kita dengan cara kita sendiri, dengan keinginan-keinginan daging kita menyenangkan kita tanpa peduli dengan Tuhan, mau saya saja, maka tidak mungkin waktu kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan dan kita klaim, kita berdoa, kita minta itu terjadi, rasanya itu jauh dan akan ada jarak yang memisahkan. Sehingga kita tidak bisa mengalami sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, kita tinggal dalam penjara yang kita sendiri buat dengan semua pemberontakan kita. Mari hari ini tinggalkan semua cara yang menyakiti Tuhan. Kita sendiri yang perhatikan diri kita, roh, jiwa dan tubuh. Roh sudah dibaharui, jiwa kita jaga. Jangan simpan semua yang salah. Karena Tuhan kasih passwordnya itu bersyukur dan damai sejahtera. Berterima kasih, kalau lain daripada itu cepat buang. Kemarahan, kekecewaan, pikiran yang salah, benci kepada seseorang, buang itu dan ganti dengan kasih. Siapapun yang menyakiti kita, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan tuh mengasihi mereka. Bahwa Tuhan mati untuk dia. Karena di balik itu bukan dianya, tapi iblis yang bekerja untuk mencuri damai sejahtera kita, untuk melemahkan iman kita. Jadi kita harus melihat di balik itu bahwa saya pemenang. Saya akan tetap bersyukur, saya akan tetap mengasihi, saya akan tetap memberkati. Kita tidak bisa rubah orang, tapi kita bisa rubah diri kita. Supaya kita sehat, kita bisa tenang. Karena kita menjaga supaya kita bahagia. Kalau kita berdoa, kita sendiri memberkati tubuh kita. Kita lihat bahwa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, organ-organ tubuh kita mau bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Itu butuh metabolisme yang baik, butuh vitamin, mineral-mineral supaya semua bisa berfungsi dengan baik. Otak mau kerja, jantung, ginjal, paru-paru itu perlu peredaran darah. Dan hormon-hormon dan semua metabolisme dalam tubuh. Jadi kalau kita tinggal dalam emosional yang salah, sama dengan orang isi air lalu suka start mobil jalan, mobil pasti rusak. Kita diciptakan dalam hadirat Tuhan, dalam kasih-Nya. Passwordnya untuk hidup dalam hadirat Tuhan, kita harus punya kasih. Buang semua yang salah, buang semua kekecewaan. Lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, apa yang Tuhan kerjakan? Beberapa ayat saya bacakan dari Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Menjelang malam dibawa ke Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 24.
Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi jangan cuman kopi di belakangnya, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, tapi kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa, hidup bagi kebenaran. Nah Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus di dunia ini melayani, menyampaikan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus yang Yesus tidak sembuhkan. Semua orang yang datang, orang kusta bilang, "Guru, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan saya." Di Matius 5. Tuhan Yesus bilang, "Aku mau, jadilah engkau sembuh. Pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam yang membuktikan engkau sembuh." Jadi semua orang yang datang kepada Tuhan, dia menyembuhkan. Tuhan Yesus datang, dia menyatakan kerajaan Allah datang, ditegakkan dan Yesus rajanya, sehingga di dalam kerajaan Allah kuasanya bekerja. Dia mengusir setan-setan dan dia menyembuhkan berbagai penyakit. Lihat, tapi tidak semua orang yang sakit pada waktu itu disembuhkan. Lihat, pada waktu itu ada orang yang sakit di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda cuman satu orang yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ada banyak orang yang baring di kolam Bethesda, yang selama sakit, dan mereka pusat lihat, mereka fokus di melihat goncangan air kolam Bethesda. Kalau kolam goncang, siapa yang lebih dulu loncat, dia yang sembuh. Semua mereka fokus di sana. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak khotbah dan menyembuhkan semua yang sakit. Cuman satu orang yang dia panggil. Dan dia datang dan Tuhan tanya, "Bapak, engkau mau sembuh?" Lalu itu Bapak mulai mengeluarkan unek-uneknya. Tidak ada yang menolong saya. Kalau air goncang, saya belum bergerak, orang lain sudah turun lebih dulu. Dia keluarkan keluhannya, lalu Tuhan Yesus bilang, "Angkat tilammu dan berjalanlah." Lalu dia sembuh dari penyakitnya. Tapi ada banyak orang lain di situ yang sakit dan tidak disembuhkan. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus tetap membuat mujizat. Tuhan Yesus sampai hari ini membuat mujizat, tapi dia tidak sembuhkan semua orang sakit. Tadi dari awal poin pertama, semua orang benar akan mengalami kemuliaan tubuh Kristus. Tapi waktu kita sakit, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan bagi kita. Datang dengan iman dan menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apakah kalau kita berdoa kita harus sembuh? Kita lihat di ayat-ayat firman Tuhan bahwa Tuhan sudah janji kesembuhan. Waktu kita sakit kita percaya firman, kita punya iman. Tapi kalau kita tidak sembuh bagaimana? Dalam 2 Timotius 4 ayat 20 dikatakan begini, "Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus." Jadi lihat, Paulus berdoa tapi juga itu orang belum sembuh. Dia tinggalkan di sana. Jadi tidak harus langsung sembuh, ada prosesnya. Ada proses kesembuhan. Di situ Tuhan mau lihat bagaimana iman kita. Apakah kita kecewa, kita marah, kita bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Tuhan. Berarti kita tidak sungguh-sungguh taruh Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12, dia katakan begini. "Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Tuhan Yesus tetap membuat mujizat. Tapi waktu kita belum mengalami kesembuhan secara fakta diagnosa dokter, laboratorium kita lihat belum sembuh. Disitulah keputusan kita untuk hidup dengan iman.
Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita harus tahu bahwa kebenaran lebih tinggi dari fakta. Kebenaran merubah fakta, fakta tidak bisa merubah kebenaran. Faktanya adalah bahwa kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, banyak itu pikiran kita yang mulai jalan. Ketakutan dan banyak pikiran-pikiran negatif yang membuat kita tidak bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi harus proses itu, seperti Rasul Paulus bilang, dia supaya jangan meninggikan diri. Pada saat proses itulah Tuhan membersihkan hati kita. Dia merendahkan hati kita, melihat kekuatan di dalam kita untuk tetap mempercayai Dia, untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, yang terakhir ini, poin yang terakhir dari yang ketiga itu, apakah kalau sakit kita sudah punya iman karena Yesus sudah menyembuhkan seperti tadi yang saya bagikan, berarti tidak perlu minum obat. Kita tidak perlu minum obat. Mari lihat satu ayat 1 Timotius 5 ayat 23. Ini nasihat Rasul Paulus untuk Timotius, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat pada waktu itu kan belum ada obat-obatan medis yang lain. Jadi Rasul Paulus menasihatkan Timotius bahwa tambah sedikit anggur di air minum, supaya itu bekerja untuk pencernaanmu baik. Mungkin asam-asamnya keluar, dia menetralkan, memberkati pencernaanmu dan engkau akan sembuh. Jadi lihat bahwa pilihan kita tidak salah untuk kita minum obat selama kita pergi ke dokter. Karena dokter itu belajar anatomi tubuh manusia, medis, dan bisa memberikan obat yang tepat untuk gangguan di tubuh kita. Seperti contoh, kita ada darah tinggi, kita ada kolesterol. Kalau kita imani bahwa, oh saya tidak mau minum obat, saya beriman, saya sudah sembuh, tidak apa-apa keputusanmu. Tapi kalau tiba-tiba tekanan darah naik 250 dan check out perdarahan di otak, jangan salahkan Tuhan. Jangan, Tuhan kita sudah beriman, Tuhan. Kenapa saya tekanan darah tinggi sekali? Karena tubuh kita ini masih di bumi ini, tanggung jawab kita untuk dengan bijaksana bagaimana menghidupi apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kesehatan, kesembuhan Tuhan sudah sediakan. Tapi bagaimana kita menghidupi berkat-berkat itu adalah tanggung jawab kita. Ada satu kesaksian, karena saya sudah minta izin dari orangnya, Ibu Marina tadi di ibadah 1-2 dia ada. Waktu dia sakit, Ibu Marina ini kan sudah melayani dia, sudah melayani Tuhan, khotbah keliling-keliling. Nah waktu dia sakit, dia menyembunyikan. Dia tidak mau satu orang tahu dia sakit. Ya keputusannya dia ya. Jadi dia melayani sampai satu waktu kita tahu bahwa dia ada sakit yang berat. Kita paksa dia, angkat dia harus ke rumah sakit, urus BPJS-nya supaya bisa, karena saya tahu itu akan pengobatan lama. Dan waktu dokter periksa, dokter menemukan diagnosa bahwa sudah stadium terminal, stadium akhir. Tidak bisa lagi operasi, tidak perlu lagi obat-obatan kemoterapi yang lain, cuman memberikan dia obat-obatan minum saja. Dan saya tahu kalau obat-obat minum paling cuma dikasih vitamin, cuman obat-obat untuk menghilangkan gejala-gejala saja. Jadi dia sudah ada di terminal di mana dokter sudah angkat tangan. Ini dari tahun lalu, di mana diperkirakan mungkin sudah beberapa bulan saja pasti check out. Tapi karena begitu kuat imannya, dia memilih dia tidak mau minum obat, tapi akhirnya dia minum obat-obat. Dia waktu keluar dari rumah sakit sudah tidak bisa jalan, tapi waktu dibawa dengan kursi roda ke mobil, dia bisa setir mobil. Suster lari kejar, karena pasien yang sudah didiagnosa stadium akhir bisa nyetir mobil sendiri. Dan Bapak Ibu, saya bilang bahwa itu sudah metastase keliling-keliling semua, di tulang belakangnya itu sudah ada gunung. Jadi saya dokter saraf, saya tahu bahwa kalau sudah metastase di tulang belakang, itu pasti orang lumpuh. Pasti itu sudah tidak bisa lagi buang air besar, buang air kecil karena terpotong saraf di tulang belakang ini. Tapi dia bertambah kuat. Setiap kali datang gereja, dia nyetir mobil sendiri. Bapak Ibu bayangkan,
Orang yang dalam stadium akhir, yang orang seminta DP baju-baju, DP sepatu karena tahu bahwa dia tidak lama lagi akan check out. Dia bisa tambah kuat. Apa Jo dia dapat lihat di pasar dekat rumahnya, dia mau beli, bawa di rumah saya, nyetir mobil sendiri. Dia tenang, saya yang tegang. Bagaimana bisa mau bawa buah naga saja, mau bawa nanas saja, mesti dia antar advokat kalau dia dapat lihat bagus. Ibu-ibu kita ada beli advokat bagus, ya sudah nanti kita gosen suruh orang. Nanda ibu saya yang mau antar, dia harus nyetir mobil sendiri. Bayangkan tangannya satu itu sudah bengkak besar begini. Dia bisa nyetir dengan satu tangan, dia taruh tangan satu itu untuk sandar di sesuatu dan dia bisa nyetir. Kekuatan itu luar biasa. Tuhan bangkitkan kekuatan di dalam dia sehingga dia bertambah kuat. Dia bisa pergi khotbah. Sebelumnya tidak bisa jalan, sekarang memang di kursi roda tapi dia bisa jalan. Dia mengurangi supaya tidak lelah tapi dia bertambah kuat, bertambah semangat. Tidak ada ketakutan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesedihan. Sumber kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Amin. Keputusan kita masing-masing tergantung. Bukan orang yang minum obat, anak kurang beriman. Tidak apa-apa kalau imannya, kalau memang iman buat tidak minum obat sama sekali silahkan. Tapi kalau cepat check out tidak apa-apa juga kan, kalau mati ketemu Tuhan toh. Lepas dari semua penderitaan dan jumpa dengan Tuhan. Kalau mau minum obat juga bukan berarti kurang beriman. Kita jalani saja dan kita lihat, kita menghidupi apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang penting hati kita tidak dikontrol oleh yang lain. Ketakutan, kekecewaan, protes sama Tuhan. Dan yang terakhir satu saya dapat ingat. Kalau ada yang sakit, jangan cepat-cepat cari pengobatan dengan cara lain. Yang orang bilang kalau pergi ke desa A, ke desa B, ke desa C, di situ ada orang pintar sekali berobat. Dia pakai ayat-ayat. Banyak orang yang pergi ke situ sembuh. Saya kaget, ada satu orang yang saya kenal, dia memang sakit di kedua kakinya, saya sudah kasih obat belum sembuh. Dia pergi di situ. Saya bilang kenapa pergi di situ? Dia bilang ini pakai ayat ibu, dia doakan. Belum cukup yang kita doakan, Tuhan beda. Hati-hati karena dukun tidak tulis di muka rumahnya, dukun pasti semua tidak akan pergi. Tapi kalau semua di luar daripada kebenaran yang meninggikan manusia, itu bukan dari Tuhan. Kita punya hubungan karena dia Bapa kita, karena dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengenal dia. Kita tahu datang kepada dia, kita tahu jawabannya, kita tahu jalannya, dia bawa kita seperti apa. Apakah dia langsung sembuhkan, apakah dia bilang sabar, tenang anakku, aku menyertai engkau. Kita punya pengenalan pribadi. Jangan cari yang tidak pasti, yang tidak kenal buahnya. Saya bilang kalau datang di gereja juga ada Tuhan, di sini ada hadirat Tuhan dan kita mengalami. Waktu kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya bagikan ini karena saya mengalami. Kalau kita sendiri di rumah kita mandi atau apa, kita memberkati diri kita. Terima kasih kita bangun pagi, kita bisa maaf ke belakang, buang air besar, buang air kecil dengan baik, bersyukur. Tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mandi, kita memberkati karena kita mau pulang kita terima berkat. Ada kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya, Tuhan menyinari engkau. Kita alami itu di rumah. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini semua organ-organ saya dibaharui, pulihkan Tuhan. Otak, jantung, paru-paru, ginjal, usus Tuhan pulihkan supaya berfungsi dengan baik. Karena waktu kita punya beban-beban yang berat, kita membuat siksa, kita yang membuat menderita organ-organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, usus itu berat bekerja. Jadi waktu kita sadar kita menyembah Tuhan, kita harus melepaskan shalom buat organ-organ kita. Biar jantungku diberkati, paru-paruku terima shalom dari Tuhan, dia bekerja dengan baik, usus bekerja dengan baik, terima kasih Tuhan, aku hidup untukmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, itu hidup menyembah Tuhan. Bukan cuman pakai Tuhan untuk minta apa yang kita perlukan. Tapi kita menghormati dia untuk semua yang sudah dia berikan buat kita.
Mengucap syukur adalah melihat kebaikan dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Jangan kejar yang di sana, yang kita mau ini yang Tuhan belum berikan. Itu rahasianya Tuhan, kita minta. Dia bilang mintalah, maka akan diberikan dalam nama Yesus untuk Tuhan. Kita hidup untuk Dia. Tapi kita harus belajar mensyukuri semua yang kita sudah diberikan, kepercayaan Tuhan berikan. Masih sehat, kuat, daya ingat masih baik. Kita belum lupa ingatan, belum lihat siapa anak Kang. Lupa suami penama, lupa istri penama, anak-anak penama. Kita masih ingat itu adalah berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Setiap hari perhatikan hal-hal yang bisa kita syukuri. Bisa membuat kita meninggikan Tuhan. Lewati semuanya, jaga, jangan protes. Hidupi nilai-nilai tadi ibadah raya 1-2, kita harus senada dengan surga. Hidup kita. Supaya semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu pasti menjadi bagian kita. Saya mengundang musik pujian, mari kita akan masuk dalam doa. Kalau malam hari ini engkau punya beban di pikiran, kesusahan, kau punya kelemahan di tubuh yang menjadi beban, mari Tuhan ada di sini. Dia tidak menolak seorang pun yang datang kepada Dia. Penderitaan kita yang Dia tanggung, kesengsaraan kita sudah dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Biar kita mengalami secara pribadi apa yang Tuhan sediakan. Kita bisa nyanyi itu lagu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami ada hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kuasa firman bekerja. Lepaskan kami daripada semua kebodohan, kelemahan-kelemahan yang membelenggu kami. Yang membuat kami tidak mengalami semua yang Bapa sediakan. Tuhan angkat semua beban-beban umat-Mu, Engkau ubah dengan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita surgawi. Semua penyakit kami tengking dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan pulihkan. Tuhan malam hari ini kami sepakat dan kami berdoa, kami minta. Tuhan ajar kami bersyukur. Melihat semua yang Bapa sudah berikan bagi kami. Hari esok rancangan-Mu yang terbaik.
Kau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bawa kami Tuhan untuk terus menghormati Bapa, terus meninggikan Engkau. Hidup kami senada dengan surga. Perkataan, sikap kami Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak bisa mengatur orang lain, tapi kami mau mengatur hidup kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain kemanapun kami pergi Tuhan. Pakai hidup kami, pakai hidup umat-Mu Tuhan. Perkataan mereka, sikap dan tindakan mereka Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu Engkau memberitakan kerajaan Allah, maka semua kerajaan kegelapan dipukul mundur, dikalahkan, dihancurkan. Kami hidup dalam terang kasih-Mu Bapa, diberkati anak cucu seisi rumah, dalam berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur mingguan kita, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami boleh rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap usaha, untuk setiap pekerjaan kami Tuhan yang Engkau Tuhan terus berkati sampai hari ini. Kami percaya Tuhan semua yang ada pada kami itu berasal daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Dan kami berikan dari hati kami yang mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan kami yang memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Tapi kami akan mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Dihimbau bagi jemaat Tuhan untuk menjaga kebersihan di dalam gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai demi kenyamanan kita bersama dan menghargai jemaat yang akan datang di jam ibadah berikutnya. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir di dalam doa bersama yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Bethany Sunday Clinic, pelayanan kesehatan gratis yang kami adakan setiap hari Minggu setelah ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 di Gereja Bethany Wanea Plaza lantai 1. Kami menambah layanan kesehatan gratis berupa pemeriksaan ultrasonografi atau USG dan elektrokardiografi atau rekam jantung. Untuk Anda yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis, silakan langsung datang ke Bethany Sunday Clinic di Gereja Bethany Wanea Plaza lantai 1. Ibadah dan fellowship pria Bethany Manado akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, jam 6 sore bertempat di lantai 1 Gereja Bethany Wanea Plaza. Ibadah dan fellowship wanita Bethany akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 jam 6 sore bertempat di House of Love Gereja Bethany Wanea Plaza. Akan diadakan seminar khusus pria dengan tema Pria Perkasa. Seminar ini akan diadakan pada hari Selasa 9 Juli 2024 jam 6:30 malam bertempat di House of Love Gereja Bethany Wanea Plaza Manado. Menghadirkan pembicara Pendeta Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD dari Jakarta. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Untuk info selengkapnya silakan menghubungi Pendeta Muda Harold Samperante atau Bapak Adi Dharma. Dan pendaftaran silakan klik link barcode. Telah dibuka pendaftaran SOM Angkatan 58. Kelas perdana akan diadakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 di House of Love Gereja Bethany Wanea Plaza. Untuk pendaftaran, silakan mendaftar di lobi lantai 1. Telah dibuka pendaftaran siswa baru Sekolah Kristen Rehoboth tahun ajaran 2024-2025.
untuk tingkat KB, TK, SD, dan SMP. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. It's a good day, and you're the reason why I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed, I'm so blessed. And when I count the problems that I see, hope looks all but gone. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. Oh yeah, I'm so blessed. Sudah bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nagan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi ole oh oh ole oh oh ole oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi ole oh oh ole oh oh. Keajaiban terjadi. Puji nama Tuhan, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sampai selama-lamanya kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, surga dan bumi bersatu untuk menyembah Allah yang hebat itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Firman mengajarkan kepada kami bahwa tubuh kami bukan tempat sakit, penyakit. Engkau mengaruniakan kami kesehatan yang sempurna. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa pekerjaan-pekerjaan iblis telah dihancurkan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami telah mengalami kesembuhan ilahi itu. Terima kasih Bapa, memberkati Ibu Gembala, malam ini diberkati, menikmati Ibu Gembala kasih karunia, damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di tangan kanan umur yang panjang, di tangan kiri kekayaan, kemuliaan dan kehormatan. Terpuji namamu, keluarga Ibu Gembala diberkati Tuhan. Keluarga Tanesia Matoke diberkati, suami Payan diberkati, anak-anak bahkan cucu seisi rumah Tuhan jaga, Tuhan lindungi, diberkati. Mulai kehidupan keluarga ini, banyak orang yang dibawa kepada Tuhan.
Terpuji namamu, kami semua yang hadir dalam ibadah malam hari ini. Kami semua telah disembuhkan. Kami semua telah dipulihkan, bahkan kami diberkati. Kami menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kami tidak pernah kalah karena Tuhan ada di pihak kami. Kalau Tuhan Yesus di pihak kami, siapakah lawan kami? Biarlah kami, Tuhan, melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Hidup kami selaras dengan surga. Bahkan frekuensi kami selaras dengan frekuensi-Mu, Tuhan. Terpuji namamu. Kami mengangkat tangan memberkati kota Manado diberkati. Daerah ini Tuhan berkati. Bahkan bangsa ini Tuhan berkati. Kehendak Tuhan ada atas kota, daerah dan bangsa Indonesia. Memberkati keluarga-keluarga yang ada. Keluarga orang-orang percaya Tuhan yang terhubung dengan kami. Tuhan berkati. Rumah tangga Tuhan berkati. Usaha pekerjaan pencarian Tuhan berkati. Terobosan-terobosan terjadi. Finansial kami biarlah Tuhan berkati. Kami tidak pernah berkekurangan. Tetapi kami mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang yang melihat Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami bersyukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau taruh tangan bagi kami dan memberkati kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini kekal selama-lamanya. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian ini.